Bocor, media Turki sebut pemain berdarah Suriname ini akan dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia. Dipantau langsung tangan kanan Patrick Kluivert. Warga Turki malah nggak terima. Ada apa ya? Penyerang ganas Liga Jepang siap perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert panggil buat laga Juni 2025. Sergio Van Dijk sebutkan timnas Indonesia ke Piala Dunia positif. Ya Sobat Kamus Bola, itulah 3 headline yang akan kita bahas kali ini. Yuk tanpa berlama-lama langsung kita simak informasi selengkapnya di Kamus Bola. Media Turki menyebut salah satu pemain keturunan Suriname ini akan dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia usai dipantau langsung oleh tangan kanan Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Patrick Kluivert masih gencar mempersolid skuad Garuda dengan mendatangkan sejumlah pemain naturalisasi baru. Setelah Emil Audero, Joy Pelupelsi, dan Dean James, ada satu nama pemain keturunan lagi yang dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sosok pemain berdarah Indonesia yang dimaksud adalah Jayden Oosterwolde. Kabar itu dibocorkan oleh media Turki 1907 Bros. Di akun X mereka, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, disebut sudah bertemu dengan sang bek kiri Fenerbahce itu di Istanbul, Turki. Menurut media Turki itu, pertemuan tersebut tak lain untuk membahas kemungkinan Jayden Oosterwolde memperkuat timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden demi bermain untuk tim nasional Indonesia. Tulis laporan media Turki 1907 Bros. Dan sebagai informasi, Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Selain itu, pemain berusia 23 tahun itu juga punya darah Suriname. Kendati sudah dipantau langsung oleh tangan kanan Patrick Kluivert itu, Jayden Oosterwolde sejauh ini belum diumumkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Dan sebagai informasi, Oosterwolde sendiri diketahui sedang mengalami cedera ligamen lutut anterior atau ACL sehingga sang pemain bisa absen lama. Namun fans Turki tiba-tiba bikin jengkel publik Indonesia soal Oosterwolde. Wah, ada apa ya? Sejumlah warga Turki justru meminta Jayden Oosterwolde untuk lebih memilih membela Turki ketimbang timnas Indonesia. Permintaan itu salah satunya disampaikan oleh Jose Szymanski di akun X @fredfreck1ly. Alasan tersebut bisa saja membuat fans Garuda tak menerimanya, sebab Jayden merupakan salah satu pemain keturunan yang diidam-idamkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita Turki? Kata netizen dari fredfreck1ly. Tidak bisakah kita melakukan ini sebagai orang Turki? Apakah dia akan bermain di sini selama 5 tahun? Timpal akun dari Emre 1907. Namun kemungkinan Jayden untuk memperkuat Turki sangatlah berat, sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Lalu apa hubungannya? Orang Indonesia itu gempal, apaan nih? Udah kayak beruang aja. Ahaha, kata Cengiz Brahma. Iya. Dari Jayden Oosterwolde kita bergeser pada penyerang ganas Liga Jepang siap memperkuat timnas Indonesia yang kini ditangani Patrick Kluivert. Ia bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Lantas siapa sosok yang dimaksud? Pemain yang dimaksud adalah penyerang klub Liga 2 Jepang, Kataler Toyama Riki Matsuda. Dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube J-League International, Riki Matsuda membuka peluang membela timnas Indonesia. Kalau level sepak bola negara saya belum tahu. Kalau soal keinginan membela timnas Indonesia pasti ada. Pertama, saya berarti harus ke sana lebih dulu, kata Riki. Meski kini berkarir di klub Liga 2 Jepang, Riki Matsuda sempat membela beberapa klub kasta teratas Liga Jepang seperti Nagoya Grampus, Cerezo Osaka, dan Owita Trinita. Dari 60 penampilan di Liga 1 Jepang, Riki Matsuda mencetak 6 gol dan 4 assist. Sementara untuk karir di Liga 2 Jepang, karir sepak bola Riki Matsuda yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah lebih panjang lagi. Mengutip dari Transfermarkt, Riki Matsuda mengemaskan 29 gol dan 21 assist dari 189 penampilan Liga 2 Jepang. Namun, PSSI akan berpikir ulang jika ingin memproses naturalisasi Riki Matsuda. Sebab usianya sudah tak muda lagi sehingga tenaganya tak dapat digunakan dalam jangka panjang oleh timnas Indonesia. Di mana Riki Matsuda ternyata memiliki kembaran yang juga aktif sebagai pesepak bola.
Sosok yang dimaksud adalah Riku Matsuda. Saat ini Riku Matsuda mentas bersama klub Liga 1 Jepang Vissel Kobe. Karir pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kanan ini lebih lama bermain di Liga 1 Jepang. Sejak turun sebagai profesional pada 2010 atau di usia yang ke-19 tahun, ia telah 221 kali mentas di Liga 1 Jepang dengan koleksi 6 gol dan 15 assist. Performa paling memikat ditunjukkan Riku Matsuda bersama Cerezo Osaka. Dari 200 laga Liga 1 Jepang, Riku Matsuda mengemaskan 5 gol dan 15 assist. Medio September 2024 lalu, Riku Matsuda hadir di Indonesia saat ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia dan beginilah responnya. Saya berharap bisa membela timnas Indonesia. Jika mendapat kesempatan mengembangkan sepak bola Indonesia, saya akan melakukannya, kata Riku Matsuda. Kira-kira siapa ya yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert nih? Oke, kita beralih pada pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola. Mantan penyerang Persib ini menilai timnas senior hanya gagal mendapatkan poin ketika berhadapan dengan Jepang. Mantan penyerang timnas Indonesia Sergio Van Dijk optimistis skuad Garuda bisa mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menuai hasil positif di 4 pertandingan sisa grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Van Dijk menyebutkan, kecuali Jepang, 3 tim lainnya akan bisa dihadapi timnas senior dengan baik pada Maret dan Juni nanti. Jepang sudah dipastikan tak tergoyahkan di grup C. Satu tempat lagi untuk lolos otomatis kini diperebutkan antara Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas senior terlebih dahulu bertandang ke Australia sebelum menjamu Bahrain pada Maret. Tim besutan Patrick Kluivert ini selanjutnya menyambut kedatangan China dan bertamu ke Jepang pada Juni. Van Dijk mempunyai gambaran poin yang akan diperoleh timnas senior. Mereka masih punya banyak peluang di grup dan menurutnya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan, namun dalam beberapa tahun terakhir dia merasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga makin sedikit akhir-akhir ini. China tidak konsisten. Rasa pertandingan Indonesia lawan China di pertemuan pertama terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana. Bahrain tidak akan menjadi masalah jika Anda bisa mengelola dengan baik permainan selama pertandingan. Di mana pertandingan internasional terakhir melawan Arab Saudi menang 2-0. Artinya Indonesia sudah selangkah lebih maju perkembangannya. Mantan striker Persib Bandung ini meyakini Kluivert dan penggawa timnas senior bisa saling memahami dengan cepat. Menurut Van Dijk, Kluivert mempunyai komunikasi yang bagus dengan baik. Berdasarkan pengalamannya bersama Kluivert di Australia, saya pikir Kluivert akan sukses terutama karena cara dia berkomunikasi. Melatih lain tidak hanya di timnas yang tidak dapat beradaptasi dengan baik dan ingin melakukan semuanya dengan cara mereka sendiri. Alih-alih memakai ini cara saya berasal dari Eropa dan beginilah seharusnya, Anda dapat memakai cara lebih baik seperti bagaimana Anda berinteraksi satu sama lain dan bagaimana Anda mendekati mereka. Saya pikir cara Patrick berkomunikasi dapat menjadi salah satu kekuatan yang akan membawa kesuksesan.